Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita pendek, sebuah fabel yang kelihatannya sederhana, tapi wah artinya dalam banget. Ini cerita tentang bagaimana pilihan-pilihan kita, bukan kemampuan bawaan kita yang pada akhirnya nentuin kita jadi siapa. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh kita berhenti sebentar. Coba renungin deh, kira-kira keputusan apa aja sih, mau itu besar atau kecil, yang udah ngebentuk diri Anda sampai jadi kayak sekarang? Nah, pertanyaan ini penting banget karena inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Jadi ceritanya dimulai di sebuah sarang yang hangat dan nyaman. Di sana ada seekor induk burung yang wah seneng banget baru aja nyambut anak-anaknya yang baru menetas. Pokoknya awal yang penuh harapan dan cinta deh. Waktu berjalan terus, hari ganti bulan. Dan anak-anak burung ini tumbuh persis seperti yang kita bayangin ya kan. Mereka jadi lincah, penuh energi, belajar ngepakin sayap, cari makan sendiri. Pokoknya mereka belajar semua skill penting buat bertahan hidup. Kelihatannya sih semua berjalan normal-normal aja. Tapi ternyata ada satu yang beda. Dia menonjol tapi bukan karena dia paling jago atau gimana. Justru sebaliknya. Dia memilih jalan yang ya benar-benar beda dari saudara-saudaranya. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling jelas. Lihat deh, saudara-saudaranya itu kan aktif ya. Mereka belajar terbang, ngejar makanan, pokoknya ngadepin tantangan. Tapi burung yang satu ini, dia milih jalan gampang. Tetap aja di sarang, nunggu disuapin. Ini adalah pilihan mendasar antara mau usaha atau pasif aja. Dan seperti yang bisa kita duga, waktu terus berjalan. Pilihan-pilihan yang dibuat waktu muda dulu sekarang mulai kelihatan akibatnya. Nah, disinilah ceritanya mulai terasa agak sedih. Kenyataan pahitnya mulai terasa nih. Induknya udah makin tua, udah nggak sekuat dulu buat nyariin makan. Sementara saudara-saudaranya terbang tinggi di langit, pindah dari satu dahan ke dahan lain dengan bebas, dia cuma bisa ngeliatin dari bawah. Dia jadi terisolasi, sendirian, terjebak di satu dahan rendah. Ini kayak simbol dari potensi dia yang nggak pernah kesampaian. Di titik terendahnya, di tengah keputusasaannya, burung kecil ini akhirnya nyari jawaban. Dia samperin ibunya, pengen ngerti kenapa nasibnya bisa jadi begini, beda banget sama yang lain. Dengan perasaan campur aduk, dia nanya ke ibunya. Dan ini bukan pertanyaan biasa loh, ini kayak jeritan hati. Bu, kenapa sih aku nggak bisa terbang setinggi mereka? Kenapa aku kejebak di sini, di dahan rendah ini? Dan jawaban ibunya, wah nusuk banget, langsung ke intinya. Sebuah kebenaran yang mungkin sakit buat didengar. Ibunya bilang, "Nak, kamu itu lahir dengan sayap yang sempurna, tapi kamu sendiri yang memilih untuk merangkak seumur hidup." Dan inilah akibatnya secara fisik. Masuk akal kan? Otot yang nggak pernah dipakai, ya pasti jadi lemah. Sayap yang nggak pernah dipakai buat terbang, ya bakal kehilangan kekuatannya. Jadi, pilihan dia untuk nggak melakukan apa-apa, secara harfiah, bikin dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu, ibunya ngasih satu pelajaran lagi yang lebih dalam. Pelajaran ini bukan cuma buat burung, tapi juga buat kita semua. Katanya, hidup itu adalah kumpulan dari setiap pilihan yang kita buat. Coba deh pikirin, setiap hari, setiap jam, kita selalu bikin pilihan. Dan diri kita yang sekarang ini, ya, itu adalah hasil akhir dari semua pilihan itu yang numpuk jadi satu. Gini deh, cara bayanginnya. Awalnya, kita punya kebebasan penuh buat milih. Tapi, setiap pilihan yang kita ambil itu kayak ngebangun sebuah jalan. Makin lama, jalan itu jadi makin jelas, makin sempit. Dan pada akhirnya, kita jadi produk dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Kita jadi, ya dikendalikan sama konsekuensinya. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa pelajaran ini ke hidup kita sendiri? Gimana caranya kita bisa pastiin sayap kita nggak jadi lemah dan nggak kepake kayak si burung tadi? Nasihat terakhir dari sang induk itu sebenarnya simple banget, tapi dalam. Pertama, mikir dulu sebelum bertindak. Jangan gegabah. Kedua, sadari kalau setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Cuma dengan ingat dua hal ini, kita bisa mulai bikin pilihan-pilihan yang ngebentuk masa depan yang benar-benar kita pengen. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, potensi apa, bakat apa, atau kesempatan apa dalam hidup Anda yang selama ini Anda diemin aja? Mungkin karena takut, atau males, atau mungkin karena udah terlalu nyaman. Jadi pertanyaannya adalah, sayap apa yang Anda miliki yang sebenarnya cuma nunggu keputusan Anda untuk dikepakkan, biar bisa terbang tinggi?